Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, berjumpa lagi dengan channel Mas Asyikin Official. Masih bersama saya Taufik Asyikin. Insyaallah pada video kali ini saya akan membahas tentang jin nasab. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kembali buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menonton video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kemudian tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Tentunya saya di sini membagikan video seputar tentang ruqyah dan video bermanfaat lainnya, insyaallah. Kemudian teman-teman juga silakan share video saya ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mendapat manfaat dari video saya ini dan bisa menjadi amal jariah bagi teman-teman nanti di akhirat, insyaallah. Baik, di sini saya akan membahas tentang jin nasab. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang pengertian jin nasab ya. Apa yang disebut dengan jin nasab? Ya. Jin nasab atau jin keturunan, atau yang biasa dikenal sebagai jin saka ya kalau dalam bahasa Melayu ya. Jin saka adalah jin yang menurun kepada keturunan orang yang mempunyai kodam pusaka atau ilmu-ilmu kesaktian ya, yaitu jin nasab adalah jin saka atau yang menurun kepada keturunan orang yang mempunyai kodam pusaka ilmu-ilmu kesaktian ya. Jin jenis ini akan turun-temurun tanpa disadari dengan karakter setia kepada manusia yang ditempatinya. Nah, itu ya teman-teman. Berarti jin nasab ini adalah termasuk gangguan jin yang paling sulit ini ya, paling sulit untuk dikeluarkan. Karena apa? Karena dari karakter jin tersebut setia kepada manusia terdahulu yang pernah melakukan melakukan perjanjian ya. Misalnya bisa juga dari bapaknya atau kakeknya atau buyutnya dan seterusnya, seperti itu ya teman-teman. Bahkan jin nasab ini saking setianya mereka bisa rela mati untuk tetap tinggal di dalam tubuh orang yang ditempati jin tersebut ya. Penyebab jin nasab ya. Jin nasab berasal dari leluhur ya. Biasanya di antara mereka orang tua, kakek, buyut dan seterusnya pernah bekerja sama dengan bangsa jin. Kerjasama berupa kesaktian, ilmu kanuragan dan lain-lain. Jin memberikan sesuatu kepada leluhur kita ya. Dan manusia tersebut juga melakukan perjanjian dengan bahasa jin juga tidak semata-mata gratis ya teman-teman. Tentu jin minta imbalan ya. Jadi jangan coba-coba untuk bekerja sama dengan mereka, bangsa jin yang penuh dengan tipu daya ya. Subhanallah. Jin nasab ini juga bisa terjadi selain karena jin tersebut mempunyai perjanjian dengan leluhur. Jin nasab juga bisa terjadi karena adanya nenek moyang kita yang terkena sihir, tetapi sihir tersebut belum tuntas sehingga ketika si nenek moyang tersebut meninggal dunia
sihirnya belum tuntas, akhirnya jin sihir yang tinggal di leluhur tersebut akan menurun kepada anak-anaknya dan seterusnya seperti itu. Syaratnya apa? Syaratnya apabila anak-anak tersebut, keturunan tersebut itu mempunyai karakter yang sama dengan nenek moyang tersebut yang mempunyai gangguan jin nasab tersebut ya teman-teman. Baik. Berarti secara garis besar saya menarik kesimpulan di sini, jin nasab itu adalah jin yang terwariskan oleh leluhur. Ya, satu. Yang kedua, penyebab masuknya jin nasab ini ada dua. Yang pertama, bisa karena adanya perjanjian dengan nenek moyang yang belum ditaubati oleh orang yang terkena gangguan jin nasab tersebut, kemudian akhirnya terwariskan kepada anak cucunya. Kemudian penyebab yang kedua adalah karena adanya sihir yang mengenai daripada si leluhur tersebut tapi belum sampai tuntas, sehingga leluhur tersebut meninggal dalam keadaan sihir yang belum tuntas, dan jin tersebut akhirnya mencari inang yang baru, yaitu kepada anak dan cucu dari leluhur tersebut. Begitu ya, kira-kira bisa dipahami teman-teman ya. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu ciri-ciri seorang terkena gangguan jin nasab. Ya. Ini perlu dicatat ya, perlu diingat, dicatat teman-teman ya. Karena di sini saya akan menyebutkan ada sekitar 16 ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin nasab. Ya. Yang pertama adalah indigo sejak kecil ya. Ya, teman-teman. Berarti kalau ada anak indigo sejak kecil ini bisa melihat makhluk astral ya, bisa menerawang dan sebagainya ya. Itu termasuk ciri-ciri dari gangguan jin nasab. Untuk indigo ini pembahasannya cukup panjang ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak akan membahas satu persatu, saya hanya akan menyebutkan ciri-ciri seorang terkena gangguan jin nasab saja ya. Yang pertama tadi ada indigo sejak kecil ya. Kemudian yang kedua, bisa merasakan hal-hal gaib sejak kecil ya. Kemudian yang ketiga, tiba-tiba bisa mengobati tanpa dipelajarinya ya. Kemudian ciri-ciri yang keempat, merasa ada yang mengikuti, merasa ada yang mengawasi atau menjaganya, padahal tidak ada orang lain melainkan hanya dia seorang ya. Kemudian ciri-ciri yang kelima, sering sakit kepala di bagian depan ya, di sini ya teman-teman ya, bagian depan. Apakah teman-teman pernah merasakan itu ya? Kemudian ciri-ciri yang keenam, mata mudah pegel bagian di antara kedua mata atas hidung. Di sini ya, di antara kedua mata atas hidung sering pegel, ada yang menarik-narik ya. Apakah teman-teman pernah seperti itu juga? Coba diingat-ingat. Yang ketujuh, sering bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Ini sering bermimpi dengan orang yang telah meninggal. Ini salah satu ciri-cirinya teman-teman. Ciri-ciri kena gangguan jin nasab. Hati-hati ya. Kemudian yang kedelapan adalah mimpinya menjadi kenyataan. Ini jangan bangga dulu nih kalau orang-orang yang sering mimpi jadi kenyataan, itu adalah ciri-ciri gangguan jin nasab. Jangan bangga ya. Yang kesembilan, firasatnya jitu, bisa menebak dengan jitu ya, ini juga ya. Saya pernah ada teman di Kalimantan ini, dia itu indigo, masya Allah, punya firasat yang tepat, mimpinya juga menjadi kenyataan, sama seperti yang saya sebutkan tadi ya ciri-cirinya. Dia adalah keturunan dari bapaknya seorang
Dayak ya. Insya Allah dia bisa menggambar, melukis dengan begitu mirip sekali ya, Masya Allah. Tapi kasihan sekali dia punya kekurangan seperti itu, akhirnya hidupnya menjadi tidak tentram ya. Oke, yang selanjutnya yang ke-10 ya. Ketika berada di suatu tempat merasa pernah di tempat tersebut ya. Berarti seperti melihat masa lalu ini ya, atau deja vu ya istilahnya. Ciri-ciri yang 11, kadang-kadang wajahnya seperti berubah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek. Wajahnya berubah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek ya. Yang ke-12, sulit jodohnya, sulit mempunyai keturunan, mudah keguguran. Ini juga sering terjadi di masyarakat kita. Tetapi masyarakat kita sering bersuuzon kepada kejadian ini ya, ini malah dikiranya itu karena sihir, padahal bukan ya, itu karena gangguan jin nasab. Karena apa? Karena jin itu yang tinggal di dalam tubuhnya itu tidak mau kalau manusia tersebut maksudnya jin tersebut tidak mau kalau manusia yang ditempatinya itu mempunyai anak atau keturunan dari orang lain. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu yang ke-13, mudah emosi dalam keluarga, mudah cekcok, bertengkar suami istri hanya karena masalah yang sepele. Ini juga sering terjadi ya teman-teman. Lanjutkan lagi yang ke-14, ciri-ciri yang ke-14, malas melakukan sholat, sering menunda-nunda waktu sholat. Ini juga banyak terjadi ya teman-teman ya. Ciri-ciri yang ke-15, sakit pada bagian-bagian tertentu, sakitnya bergantian dengan anggota keluarga yang lain, sakit tidak sembuh-sembuh. Apakah teman-teman sering seperti ini, merasakan ini? Hati-hati ya, segera diruqyah ya. Kemudian ciri-ciri yang ke-16 yaitu yang terakhir, merasa mempunyai dua kepribadian. Ini dia ya, mempunyai dua kepribadian. Ini yang bahaya ini teman-teman. Kadang-kadang seseorang yang mempunyai gangguan jin nasab ini mempunyai dua kepribadian, kadang baik kadang buruk gitu. Kadang merasa ingin melakukan bunuh diri, seperti ada yang membisik-bisiki seperti itu ya. Oke, kira-kira itu saja dulu video dari saya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain agar bisa memberikan manfaat kepada mereka dan bisa memberikan manfaat kepada Anda juga, dunia dan akhirat, menjadi amal jariah kita nanti insyaallah. Kiranya itu saja dari saya. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.